teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pembelahan sel. Dimulai dari pengertian sel, tujuan pembelahan sel, tahapan-tahapan yang ada pada pembelahan sel, serta hasil dari pembelahan sel itu sendiri. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa dari Biologi A. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu sel? Ya, sel adalah unit struktural terkecil yang ada pada setiap makhluk hidup. Adapun tujuan dari pembelahan sel ialah untuk menghasilkan sel anakan yang serupa dengan induknya. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai pembelahan sel. Berikut adalah rinciannya. Pertama, yang akan kita bahas ialah pembelahan amitosis. Yang kedua adalah pembelahan mitosis, dan yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Yuk kita simak bareng-bareng. Audio Jungle. Yang pertama, pembelahan amitosis. Apa itu pembelahan amitosis? Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang terjadi secara langsung, di mana sel nantinya akan membelah menjadi dua bagian utama, yang nantinya akan menghasilkan sel anakan. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada mulanya, sel itu utuh. Kemudian, lama-kelamaan, inti selnya pun akan ikut membelah menjadi dua bagian. Kemudian, sitoplasma pun akan ikut membelah, yang sering kita sebut dengan sitokinesis, dan sampai akhirnya akan membelah pula, yang disebut dengan membran. Nantinya, membran tersebut akan membelah dan menghasilkan dua sel individu anakan yang baru. Biasanya, pembelahan amitosis ini terjadi pada makhluk uniseluler, seperti contohnya amuba, bakteri, dan cyanobacter. Audio Jungle. Materi berikutnya yang akan kita bahas ialah mengenai siklus sel. Siklus sel terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan interfase dan tahapan mitosis. Jadi, sebelum ke tahapan pembelahan sel, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai tahapan interfase. Apa itu tahapan interfase? Biasanya, orang-orang sering menyebut tahapan interfase ini ialah tahapan istirahat. Pada tahap istirahat ini terdiri dari 3 tahapan pula. Yang pertama adalah tahapan G1. Yang kedua ialah tahapan S. Yang ketiga ialah tahapan G2. Langsung ke materi yang pertama. Pada tahapan G1 biasanya berlangsung selama 10 jam. Dan pada tahap ini pula, perkembangan sel itu akan terjadi. Seperti contohnya, perkembangan sintesis protein, yaitu proses transkripsi dan juga proses translasi. Selain itu pula, pada tahapan ini selnya akan mulai mengalami pertumbuhan. Maksudnya, nantinya seluruh isi sel akan membelah menjadi dua bagian, kecuali satu, yaitu materi DNA. Selanjutnya, yaitu mengenai fase S. Fase S atau sering kali disebut dengan fase sintesis biasanya berlangsung selama 9 jam. Pada tahapan ini, nantinya DNA akan mereplikasikan dirinya. Replikasi yang dimaksud yaitu DNA yang membentuk kromatin, nantinya ia akan menduplikasikan dirinya sehingga akan terbentuklah benang-benang kromatin. Jadi, kromatin yang sangat banyak. Nantinya kromatin ini akan membentuk kromosom di tahap-tahap selanjutnya. Lalu, pada tahapan terakhir, pada tahap interfase disebut dengan tahapan G2. Biasanya, pada tahapan ini pula, sel itu akan memulai pertumbuhan kembali, lalu dia akan mempersiapkan dirinya untuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan mitosis. Audio Jungle. Setelah mempelajari tahapan interfase, maka tahap berikut yang akan kita bahas ialah tahapan mitosis. Tahapan mitosis biasanya terjadi pada sel tubuh atau sering kita sebut dengan sel somatis. Untuk hasilnya sendiri, pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anakan yang nantinya akan serupa dengan induknya. Untuk tahapan-tahapannya, mari kita bahas berikut ini. Untuk pembelahan mitosis, biasanya terdiri dari 4 tahapan. Ada tahapan profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Yang pertama ialah tahapan profase. Audio Jungle.
anafase ditandai dengan memadatnya kromatin sehingga nanti ia akan membentuk kromosom. Nah, nantinya kromosom tersebut hanya memiliki satu lengan. Oleh karena itu, ia akan menggandakan dirinya sehingga terbentuklah sister kromatid. Lalu kemudian sentriol yang seperti bentuk bintang itu, nantinya dia akan menuju ke arah yang berlawanan. Lalu pada tahap ini pula, inti selnya mulai menghilang. Audio Jungle. Untuk tahapan yang kedua, ialah tahapan metafase. Pada tahapan metafase ditandai dengan kromosom yang sejajar di bidang ekuator. Lalu biasanya nanti sentromernya akan terikat oleh benang-benang spindel. Audio Jungle. Lalu setelah melewati tahapan metafase, kita akan masuk ke tahapan anafase. Pada tahapan anafase ini ditandai dengan sister kromatid yang terpisah. Lalu kemudian nantinya sister kromatid tersebut akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke arah yang berlawanan. Bisa dilihat contohnya pada gambar berikut ini. Audio Jungle. Tahap terakhir pada pembelahan mitosis disebut dengan tahapan telofase. Pada tahap telofase ini ditandai dengan menghilangnya benang-benang spindel dan juga akan terbentuknya membran inti. Nah, di dalam membran inti tersebut berisi 46 kromosom yang membentuk benang-benang kromatin yang jumlahnya sama persis dengan induknya. Oh iya, pada tahap ini juga terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nantinya dari pembelahan sitoplasma ini, dia akan membentuk dua individu baru yang memiliki gen kromosom yang sama persis dengan milik induknya. Nantinya, dua individu anakan tersebut akan memulai kembali siklus sel dari mulai fase interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase sampai terbentuk individu-individu yang baru. Jadi, untuk kesimpulannya, pada pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anakan yang memiliki gen kromosom yang sama persis dengan induknya, atau kita sebut dengan diploid. Audio Jungle. Materi berikutnya yang akan kita bahas ialah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau pada sel kelamin. Terdiri dari dua fase utama, yaitu ada fase meiosis 1 dan juga fase meiosis 2. Pada fase meiosis 1 terdiri dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan fase sitokinesis. Setelah sitokinesis nanti akan ada fase interkinesis. Setelah fase interkinesis langsung masuk ke meiosis yang kedua. Meiosis yang kedua ini terdiri dari tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian nantinya juga akan ada tahapan sitokinesis kembali. Karena ada dua tahapan, maka nantinya sel anakan dari hasil pembelahan meiosis ini akan terbentuk 4 sel anakan yang memiliki sel kromosom setengah dari jumlah sel induknya. Audio Jungle. Pada tahap pertama pembelahan meiosis itu ada tahapan profase 1. Pada tahap profase ini berbeda dengan tahapan profase yang ada di fase mitosis. Pada meiosis ini, tahap profasenya itu terdiri dari 5 tahapan lagi. Terdiri dari yang pertama ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan juga diakinesis. Atau saya sering mengingatnya agar lebih mudah ya, menjadi lepzipadidia. Itu adalah singkatan awalnya. Boleh dicoba ya untuk teman-teman semua. Lanjut, yang pertama adalah tahapan leptoten. Sebelumnya pada fase interfase telah disebutkan bahwa kromosom itu berasal dari kromatin. Nah, pada tahap leptoten ini, si kromatin tersebut mulai menebal dan membentuk kromosom. Kemudian, pada tahap zigoten, nantinya kromatid akan mulai mengganda membentuk sister-sister kromatid. Kemudian pada tahap pakiten, kromosom homolognya akan mendekat dan akan membentuk tetrad. Tetrad di sini adalah kromosom homolog yang saling mendekat membentuk 4 buah kromosom.
jadi disebut dengan tetrad. Kemudian pada tahap diploten terjadi pindah silang atau crossing over, di mana crossing over di sini dimaksud yaitu persilangan antara gen-gen yang berbeda sehingga akan membentuk suatu variasi yang baru. Jadi, sel kelamin baik wanita maupun sel kelamin pria itu tidak akan memiliki kesamaan dalam gen-gennya, di mana ini terjadi karena adanya proses perpindahan gen kromosom yang homolog. Jadi antara kromosom homolog yang satu berpindah silang dengan kromosom homolog yang lainnya, yang nantinya akan membentuk variasi gen yang baru. Kemudian tahap terakhir di fase profase 1 ini adalah diakinesis. Pada fase diakinesis ini, proses crossing over-nya itu selesai dan membran inti akan menghilang. Jadi pada dasarnya proses profase ini sama dengan proses profase yang ada di mitosis, akan tetapi hanya dibedakan karena adanya Audio Jungle. Setelah berakhirnya tahapan profase 1, maka tahapan berikutnya ialah tahapan metafase 1. Pada tahapan metafase 1 ini, nantinya kromosom homolog akan berbaris pada satu bidang ekuator. Hampir sama dengan metafase pada mitosis, akan tetapi bedanya ini yang berbaris adalah kromosom homolog, bukan kromosom saja. Kemudian pada tahapan anafase, nantinya kromosom homolog tersebut akan terpisah ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian pada tahapan terakhir di meiosis 1 ini, yaitu telofase 1, akan terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sehingga akan membentuk dua sel individu baru yang akan menghasilkan sel kromosom setengah dari induknya atau sering kita sebut dengan haploid. Audio Jungle. Lanjut ke tahap meiosis 2 pada tahap profasenya. Di sini, si sel anak yang bersifat haploid memiliki benang-benang kromatin terbentuk atas benang-benang kromatin yang nantinya akan membentuk kromosom. Dan biasa pada tahap profase nantinya sel intinya mulai akan menghilang. Kemudian pada metafase 2, kromosomnya tadi akan berbaris pada satu bidang ekuator. Jadi hampir sama seperti fase yang ada di mitosis. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu tahapan anafase 2, si sister kromatinnya itu akan terpisah, yaitu akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian pada tahap telofasenya akan terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang nantinya akan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki sel kromosom setengah dari induknya. Nah, setelah tahapan telofase 2 ini selesai, maka berakhir pula tahapan pembelahan sel meiosis. Jadi kesimpulannya untuk pembelahan meiosis ini, ia akan menghasilkan 4 sel anakan yang gen kromosomnya itu memiliki setengah kesamaan dengan induknya. Audio Jungle. Nah, setelah mempelajari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, maka kita dapat menjelaskan apa saja perbedaan yang terdapat dari keduanya. Nah, perbedaan yang pertama itu bahwa mitosis ini terjadi pada sel tubuh saat sel sedang memperbanyak diri, sedangkan pada meiosis hanya terjadi pada saat pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Yang kedua, pada tahapan mitosis hanya terjadi satu tahapan saja, sedangkan pada pembelahan meiosis terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian, perbedaan yang ketiga, pada mitosis ini tidak terdapat kromosom homolog, sedangkan pada meiosis terdapat kromosom homolog. Lanjut ke perbedaan yang keempat, yaitu pada tahap pembelahan mitosis tidak terjadi crossing over atau perpindahan silang, sedangkan pada tahap meiosis terjadi crossing over, yaitu di fase diploten. Nah, perbedaan yang terakhir ialah terletak pada hasil dari pembelahan sel tersebut. Untuk pembelahan mitosis sendiri dihasilkan dua sel anakan yang sifatnya sama persis dengan sel induknya. Sedangkan pada meiosis
menghasilkan 4 sel anakan yang kromosomnya itu setengah dengan sel induknya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai gametogenesis. Terima kasih telah mempelajari pembelahan sel ini bersama saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.